Bu. Ah, Ya. iya. Bu. Malam, Pak Ustadz. Selamat malam. Gimana, Bu? Apa yang mau Ya, Ibu baru tanyakan malam ini? Pencet permintaan langsung naik ya. Oh iya, Makasih ya. iya, karena saya kenal gitu dengan Ibu Menteri Keuangan pensiun gitu. Makasih Pak Ustadz, baik. Ya. Iya. Apa Ini, yang Pak mau Ustadz. Ibu tanyakan? Saya setiap pas lewat, mungkin saya di luar lewat, nggak ada yang pas yang jawab ini kata Edis, Yesus punya Tuhan. Belum ada yang pas yang jawab. Ya iya, memang Sejak Yesus judul punya Tuhan ini. emang. Ya. Saya benarkan itu. Sepakat saya, Bu. Sama Edis sepakat, Yesus punya Tuhan, dia bukan Tuhan. Ya, ya iyalah manusia. Edis manusia. Ya iya, dia manusia. Nah, Ibu tahu tuh manusia. Macam mana? Manusia biasa. Seperti Riana, Pak Ustadz, Oh. Edis manusia Iya, biasa, betul. manusia dosa. Manusia dosa, sepakat? Sepakat tuh. Tapi Tahu tuh. Yesus nggak manusia dosa. Yesus banyak dosanya. Apa? Satu, ya, dagangan orang dia tendang-tendang tuh mejanya. Yang kedua, ya, keledai orang kagak dikembalikan. Tuh. Yang ketiga, ya, bentar dulu, membiarkan murid-muridnya panen gandum orang. Itu dosa juga tuh. Ya. Tuh. Ada lagi. Ada lagi, yang keempat, dia suruh murid-muridnya untuk duluan ke pesta. Katanya dia kagak ke pesta. Tiba-tiba dia diam-diam ke pesta. Dusta tuh, dustain orang dia. Empat tuh, ya, empat udah. Ya. Satu-satu kita jawab ya. Tapi ini dulu, Pak Ustadz, saya sebelum jawab itu, ya Yesus punya Tuhan, ya. Maksud saya begini. Kenapa kamu tuhankan manusia? Begitu ya, kata teman-teman yang lain ya, orang kita Muslim. Kenapa kamu tuhankan manusia, ya kan? Nah, begini Pak Ustadz. Sementara Yesus punya Tuhan, ya kan? Jadi Pak Ustadz gini, manusia anak manusia, betul? Ya, dia manusia. Betul. Terus? Manusia anak manusia. Tuhan anaknya Tuhan. Enggak. Betul. Anak Tuhan. Karena Tuhan enggak mungkin punya anak, ngapain? Enggak pantas dia punya anak yang namanya Tuhan. Yes. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Bapa. Firman itu perkataan. Anakku engkau hari ini kuperanakan, inilah anak yang kukasihi, kata Bapa. Jadi anak. Yesus itu anak Bapa. Anak Betul? Bapak. Terus? Ya, anak Bapa. Artinya Yesus itu anak Bapa. Bapa itu Tuhan, betul? Baik, begini Bu. Ya, Anda tahu nggak? Selain Yesus banyak juga anak-anak Bapa, termasuk iblis. Gimana sih? Coba Anda baca. Daud anak Bapa, orang beriman anak-anak Bapa, malaikat anak Bapa. Orang beriman itu ya orang kudus itu anak-anak Bapa. Oke, yang membedakan apa? Cuma satu ayat. Inilah anak yang kukasihi. Hari ini engkau kuperanakan. Nggak ada diperanakan si Daud, si nabi-nabi lain nggak ada. Hanya Yesus. Baik Bu, gini, kalau untuk masalah anak Bapak itu udah populer di Yahudi sebelum Yesus nongol. Ya, anak Bapa, itu Tuhan. Malaikat anak Bapa juga, anak-anak Allah tuh. Orang beriman anak-anak Allah. Iblis pun termasuk anak Allah. Tiba-tiba ya di perjanjian baru inilah anak yang aku kasih, hingga heran saya. Karena sebelum itu juga banyak anak-anak Bapa gitu. Anak-anak Allah itu udah banyak. Jadi nggak bisa hanya dengan alasan itu Anda mengatakan Yesus anak Tuhan.
Enggak. Apa yang dimaksud anak di dalam keyahudian, pemahaman orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dekat, yang apa? Yang dia patuh akan perintah Tuhan. Contoh malaikat, contoh orang beriman. Tuh anak-anak Tuhan, anak-anak Allah disebutnya seperti itu. Tuh ya di Yahudi udah ada, Bu, udah populer. Ya, cuma satu anaknya melalui firman. Jadi itu Pak Ustadz harus tahu tadi di hulu itu artinya pada mulanya, ya kan, Bapa Alfa dan Omega. Dia berfirman, Allah itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, bersama Bapa. Nah, kalau begitu menurut Anda, Bu, dilahirkan melalui perkataan. Saya mau tanya, dia dilahirkan melalui perkataan. Ya, istrinya Tuhan mana tuh? Loh, sekarang saya mau tanya, Pak. Kan si gitu. Adam dilahirkan melalui apa? Lah, Adam bukan dilahirkan, dia dibentuk dari tanah. Itu Adam. Adam juga disebut anak Tuhan loh. Hawa juga tidak dilahirkan. Iya, kalau Hawa kan dari Adam. Kita nggak bahas Hawanya, kita bahas Adamnya. Adam disebut anak Tuhan. Kalau Adam disebut juga anak Tuhan lebih dulu muncul kan kayak gitu. Ya, Adam itu tidak dilahirkan. Oke? Betul. Yesus juga tidak dilahirkan. Iya, kalaunya sama-sama tidak dilahirkan, bukan menjadi alasan bahwa dia adalah sama dengan Tuhan. Kagak. Ini, oke. Satu aja pertanyaanku. Yang ini Pak Ustaz tentang ketuhanan. Kalau saya menuhankan Yesus, apakah Bapa atau Allah itu cemburu? Kalau Anda menuhankan Yesus, apakah Allah Allah Bapa itu cemburu? Iya. Nggak cemburu. Iya. Karena apa? Karena kata Yesus, bentar. Karena kata Yesus apa? Tuhan itu maha pencemburu. Kan kayak gitu. Di kitab Yahudi juga ada. Tuhan itu maha pencemburu. Ya. Oke? Nah, lalu Anda menuhankan Yesus karena apa? Bapa tidak pernah menghendaki Anda, Bapa yang di sorga, untuk Anda menuhankan itu Yesus. Gak ada. Mana coba? Tunjukkan sama saya ayatnya. Bahwa kehendak Bapa di surga, Yesus itu agar Anda tuhankan dan Anda sembah. Itu bakalan ada. Oke. Ini aja Pak Ustaz. Kita tanya coba Kristen yang di bawah, audiens yang di bawah, apakah Bapak cemburu kalau kita menyembah Tuhan Yesus? Nah, tuh jawab teman-teman. Jawab, apakah Bapak itu cemburu kalau kita menuhankan anaknya Yesus? Katakan tidak atau ya cemburu ya, tidak cemburu, tidak. Ayo. Apakah Bapak yang Kristen coba, yang Kristen, apakah Bapak di surga cemburu kalau kita menuhankan Yesus? Katakan iya kalau cemburu, katakan tidak kalau tidak cemburu. Cemburu kata teman-teman. Nah, ini Kristen nih. Cemburu kan kata teman-teman tuh. Mau saya kasih ayatnya, Ibu? Coba buka Keluaran 20 nomor 5. Tidak cemburu Bapak, tidak cemburu. Ya, buka dulu. Tidak, berarti Kristen. Buka dulu ayat yang saya sebutkan. Ya. Keluaran 20 nomor 5. Bacain. Oke. Kita belajar mengajar ya Pak Ustadz, diskusi ya. Apa Keluaran 20 nomor 5. Masa saya harus ajari Itu Ibu Menteri Keuangan sih? Iya, seharusnya Ibu Menteri Keuangan gak perlu saya ajarin tentang ini. Iya, kata kecemburuan itu ke iblis Pak Ustadz. Ibu ya. Bukan. Baca dulu dah. Keluaran 20 nomor 5. Anaknya. Jangan sujud menyembah kepadanya
atau beribadah kepadanya. Ya, kepada siapa? Siapapun, mau iblis, mau manusia, mau Yesus. Sebab kata Tuhan, ya, kata Tuhan, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Oke? Jadi di sini Tuhan kagak mau diduakan. Oke? Tuh Tuhan kagak mau diduakan. Terus coba Anda buka ya. Buka dulu Yesaya, Ibu. Yesaya 46 nomor 5. Saya bukakan aja nih ya. Yesaya 46 nomor 5 nih, ya. Oke? Apa di sini dikatakannya? Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Jadi dengan anaknya saja dia kagak mau disamakan. Tuh Tuhan tuh, makanya ya kagak ada. Bukan ke situ maksudnya. Bu, sorry Bu. Ini suara saya kok mantul ya. Coba dibenerin dulu Bu. Ya. Mantul suara saya loh teman-teman. Kenapa itu? Iya, nggak tahu ini suara saya mantul. Gak enak Gak didengar. ada diapa-apain Pak Ustadz. Dari ibu mantulnya. Double Bu suara. Kalau saya ngomong itu jadi 2 kali gitu kedengarannya di tempat saya. Itu di tempat saya. Mantul Bu, saya mantul juga masih. dengar, tapi saya nggak ada masalah Pak Ustadz. Mantul. Nah, kan masih. Mantul Bu, nggak enak. Coba dibenerin dulu dah. Kagak kayak biasanya gitu loh. Mungkin ibu ada buka aplikasi di belakang TikToknya gitu. Jadi doubling gitu dia. Sebentar baru naik. Ya, turun dulu, nggak apa-apa, benerin dulu. Mungkin ibu matikan dulu HP-nya. Biasanya kayak gitu kayak saya. Oke? Matikan, hidupkan lagi, minta naik. Nggak apa-apa Bu, saya naikin orang dulu satu. Habis itu saya naikin ibu lagi ya. Ntar ya teman-teman.